Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pemateri akan membawakan materi dengan judul Desain Grafis. Poin-poin yang akan kita bahas adalah pengertian desain grafis, unsur-unsur desain grafis, keuntungan desain grafis, prinsip-prinsip desain grafis, aplikasi penunjang desain grafis, dan contoh karya desain grafis. Selanjutnya poin pertama, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian desain grafis. Pengertian desain grafis sendiri mempunyai arti adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara visual. Desain grafis akan memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam penyimpanan pesan. Informasi yang disampaikan di dalam desain grafis dilakukan dengan secara efektif mungkin, dan desain grafis juga berasal dari dua kata, yaitu kata grafis menurut etimologi adalah berasal dari kata grafik dengan bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin yaitu grep, yang diadopsikan dari kata Yunani yaitu grepos yang berarti menulis, menggores, dan menggambar di atas batu. Desain grafis sendiri merupakan proses pemikiran dan perasaan yang akan menciptakan sesuatu dengan menggabungkan fakta, konstruksi, fungsi, dan estetika untuk memenuhi kebutuhan manusia. Desain grafis juga bisa diartikan suatu konsep pemecahan masalah seperti rupa, warna, bahan, teknik, biaya, guna, dan pemakaian yang diungkapkan dalam gambar dan bentuk. Selanjutnya, apa itu graphic designer? Graphic designer adalah sesuatu ataupun seseorang yang menciptakan suatu karya desain dalam bentuk visual. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang sejarah desain grafis. Di sini sejarah desain grafis, kata desain grafis pertama kali digunakan pada tahun 1922 di sebuah esai dengan judul New Kind of Printing, Class for New Design yang ditulis oleh William Addison yang merupakan seorang desainer buku Amerika. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan desain grafis. Keuntungan desain grafis yang pertama adalah berpotensi menjadi freelancer atau membuka usaha desain. Kedua, mengekspresikan kreativitas kamu. Ketiga, memiliki imajinasi yang tinggi dalam mendesain. Keempat, memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang program aplikasi desain grafis. Dan yang terakhir adalah dapat menjadi seseorang yang ahli dalam mendesain atau disebut juga graphic designer yang terkenal. Selanjutnya terdapat aplikasi penunjang desain grafis. Yang pertama ada CorelDRAW X7, kedua Adobe Photoshop, ketiga Adobe InDesign, keempat ada Adobe Illustrator, kelima Canva, dan yang keenam ada PosterMyWall. Di sini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip desain grafis. Yang pertama terdapat prinsip kesatuan. Kesatuan di sini mempunyai arti merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting. Tidak hanya kesatuan dalam sebuah karya rupa akan membuat karya tersebut terlihat serai-berai, kacau balau yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Selanjutnya terdapat prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan adalah karya seni dan desain yang harus memiliki keseimbangan agar desain tersebut dapat terlihat nyaman dipandang dan tidak membuat gelisah. Seperti halnya kita melihat pohon atau bangunan yang akan roboh, kita merasa tidak nyaman dan cenderung gelisah. Selanjutnya terdapat prinsip proporsi. Proporsi di sini termasuk prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian. Pada dasarnya, proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah tentang unsur-unsur desain grafis. Yang pertama terdapat garis. Garis di sini mempunyai makna arti sebagai unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lain, sehingga bisa terbentuk gambar garis lengkung ataupun curve atau garis lurus. Selanjutnya yang kedua adalah bentuk shape. Bentuk shape adalah segala hal yang memiliki diameter tinggi dan lebar. Bentuk dasar yang dikenal orang adalah kotak, rectangle, lingkaran squiggle, dan segitiga triangle. Pada desain komunikasi visual akan mempelajari bentuk dasar dan bentuk turunan. Ketiga, huruf karakter. Huruf karakter ini direpresentasikan dalam bentuk visual
yang dapat digunakan untuk membentuk tulisan sebagai wakil dari bahasa verbal dengan bentuk visual langsung seperti A, B, C, dan sebagainya. Keempat, simbol. Simbol ini direpresentasikan dalam bentuk visual yang mewakili bentuk benda secara sederhana dan dapat dipahami secara umum sebagai simbol ataupun lambang untuk menggambarkan suatu bentuk benda nyata. Misalnya gambar orang, bintang, matahari, dan selain sebagainya. Selanjutnya terdapat tekstur. Tekstur memiliki arti sebagai tampilan permukaan corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Kemudian yang terakhir terdapat ruang. Ruang memiliki fungsi sebagai jarak antar suatu bentuk dengan bentuk lainnya. Pada praktek desain dapat dijadikan unsur untuk memberi efek estetik, desain, dan dinamika desain grafis. Sebagai contoh, tanpa ruang ada, tidak akan tahu mana kata dan mana kalimat atau paragraf. Selanjutnya kita akan membahas contoh karya desain grafis. Di sini terdapat beberapa hasil karya desain grafis seperti tipografi, banner, brosur, poster, stempel, pas foto, ID card, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah kesimpulan. Hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian desain grafis, unsur-unsur desain grafis, prinsip-prinsip desain grafis, dan contoh karya desain grafis. Mungkin sekiranya itu saja dalam penyampaian hari ini. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata dan ucapan saya yang kurang tepat ataupun tidak berkenan. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.